Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya sudah hadir pada pertemuan pertama Bootcamp Data Analis untuk batch Desember ya. Salam kenal, saya Oji ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut yang akan membantu teman-teman ya. Kita sharing terkait dengan gimana sih cara menjadi seorang data analis. Baik, eh, sebelumnya mungkin saya mau share screen dulu sebentar. Oke, ya teman-teman, untuk pertemuan pertama ini kita eh, belum langsung praktek ya. Mungkin dari teman-teman sudah apa namanya, nggak sabar ya untuk gimana keseharian sebagai seorang data analis. Nah, untuk malam hari ini kita kebanyakan bahas dulu ya apa saja hal-hal fundamental ketika teman-teman ingin eh, switch karir ke menjadi seorang data analis ataupun ingin memperdalam lagi ilmu sebagai seorang data analis. Oke, ya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya memperkenalkan diri dulu. Nanti di akhir sesi akan ada ini ya, apa namanya, sesama peserta ya, kita saling berkenalan juga. Jadi nama saya Fahrul Razi atau biasa dipanggil panggilannya biasa Oji ya. Saya bekerja itu dari tahun 2015 awal. Dulunya saya sebagai network engineer ya, karena kuliah dulu ambil komputer jaringan ya. Jadi banyak config router, switch, kayak gitulah. Cisco ya, Mikrotik. Nah, itu awal-awal karir saya, kemudian masuk di Kala Group ya. Itu sebagai sama masih handle network engineer ya, handle router, ya switch, bahkan sampai support kalau misalkan ada komputer end user ya, ada komputer pegawai gitu yang kena virus atau mau connect ke printer, sharing printer. Nah itu awal-awal karir saya. Nah selanjutnya masuk ke sysadmin ya. Jadi eh, lebih fokus ke server ya, bukan eh, jaringan lagi. Ya, di situ saya banyak belajar gimana deploy aplikasi ya, bagaimana eh, provide server untuk aplikasi-aplikasi yang mau dijalankan. Nah, setelah itu saya berpindah lagi ke project manager. Nah, ini lebih ya bisa dibilang project manager, bisnis analis, sistem analis juga dikerjain di sini. Terakhir dipercaya untuk handle customer data insight ya. Ini kenapa saya jelaskan, karena mungkin teman-teman bertanya, kok bisa ya dari latar belakang komputer jaringan ya, atau ya jaringan komputer itu bisa menjadi seorang data analis. Ini perjalanan karir saya, singkat saja ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, eh, waktu awal-awal karir masih handle jaringan sampai support ya, IT support juga. Terus di 2018 eh, ngehandle server ya di Kala Group. Ada banyak, ada cloud, ada on-premise ya. Jadi itu saya handle semua waktu itu. Kemudian di 2020 dapat kesempatan menjadi project manager lah, sekalian dengan sistem analis juga. Jadi sini saya banyak belajar kebutuhan-kebutuhan user ya, mendalami apa sih yang menjadi
kebutuhan dari user ketika dia meminta suatu aplikasi. Nah, dari situ berjalan akhirnya di 2021 sampai sekarang masih memegang ini ya, bisa dibilang data analis juga ya. Jadi tapi tidak hanya data analis ya, masih handle PM juga, sistem analis juga iya, kayak gitu. Nah, selain itu saya juga eh, buat ini ya, kayak portal event namanya Makassar Event, sama buat buat digital agency juga namanya Lighthouse Indonesia. Nah, perjalanan karir saya kalau teman-teman lihat ya, eh, secara struktur ya seperti gambar yang ada di layar teman-teman ini, ini adalah suatu bagan ya, bagan struktur organisasi. Jadi bisa dikatakan secara struktur ya hierarkinya itu saya mulai dari awal sekali memang sebagai bisa dibilang IT support ya. Jadi tadi yang seperti saya katakan ngehandle selain kalau ada gangguan jaringan ya, eh, apa komputer dari user yang misalnya kena virus atau apa namanya mau sharing printer, ya itu semua yang saya lakukan di awal karir saya. Jadi nggak langsung menjadi seorang data analis karena latar belakang pendidikan juga memang di jaringan komputer. Setelah itu ya kalau bisa dilihat ya teman-teman, ini tanda panahnya ke kiri menunjukkan bahwa di sisi hierarki ini IT support yang paling basic lah levelnya ya, masih istilahnya masih staff, terus naik ke IT infrastruktur ya sudah istilahnya kayak senior staff lah, itu lebih fokus handle server, jadi sudah tidak beragam. Kalau di IT support ini handle server iya, handle jaringan juga iya, terus di sini sudah lebih fokus ke hanya handle server. Kemudian naik lagi yang saya katakan tadi menjadi PM, eh, apa namanya? Di sini sudah mulai sedikit masuk strategi juga sebenarnya, tapi kita lihat gimana kebutuhan atau request ya, request dari user. Dia misalkan eh, jadi di Kala Group itu kan punya banyak unit bisnis, misalkan otomotif itu butuh sistem penjualan kendaraan roda 4. Nah, itu kita eh, diskusi lah di situ gimana eh, kebutuhannya ya, apa goalsnya, apa tujuannya ya, apa yang ingin dicapai dari adanya sistem tersebut. Nah, terakhir yang customer data insight. Jadi selama saya eh, beralih lagi menjadi seorang data analis, ya di situ saya banyak berdiskusi ya cukup ini ya beberapa kali diskusi sama sudah sampai level direksi ya, berdiskusi terkait gimana strategi perusahaan ke depan, dan itu berdasarkan dengan data-data yang kita kumpulkan ya. Jadi itu skill data analis sangat berperan penting di sini. Nah, ini secara hierarki struktur organisasi ya, seperti gambar. Nah, secara peranan tadi sudah sempat saya jelaskan ya, jadi dari network ops ya, network engineer sampai support, kemudian server, menjadi supervisor juga, kemudian level manager, dan juga digital strategik ya. Banyak diskusi dengan direksi. Kalau kita lihat ya dari kiri ke kanan, bagan ini apa namanya? Semakin ke kanan itu kita lebih ini ya dituntut untuk berpikir lebih strategis ya, bukan hanya operation yang sudah pakem polanya day to day. Di sini kita butuh lebih kreatif, lebih kritis ya, gimana ngehandle eh, perubahan kondisi dari bisnis yang kita atau perusahaan yang kita tempati. Kayak gitu ya, kurang lebih perjalanan karir saya.
Nah, ini buat teman-teman kalau ingin apa namanya terkoneksi ya, kita saling eh, terkoneksi di dunia maya. Itu saya aktif di ketiga channel ini. Kalau Tablu ini belum terlalu aktif lah. Jadi ada Instagram, LinkedIn, Medium. Di sini saya sering update terkait dengan eh, hal-hal seputar data analis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Terkait dengan eh, metode bootcamp di Nusa Coach ini yang teman-teman ikuti. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada bootcamp kali ini karena kita full online ya, jadi ada beberapa tools yang kita gunakan. Oh ya, kalau teman-teman mau bertanya mungkin bisa lewat kolom chat juga ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti saya akan baca. Yang pertama adalah LMS atau Learning Management System dari Nusa Coach ya. Jadi di situ setiap selesai kita sesi live seperti ini, hasil rekaman pertemuan ini akan diupload ke LMS dan juga eh, apa namanya materi juga akan diupload ke situ ya, dan juga beserta nanti tugas-tugas bisa dikirim juga ke admin ya. Kemudian tools yang kita gunakan di sini ada 6 ya, kebanyakan produk dari Google karena Google sangat ini ya, dermawan memberikan tools-tools yang luar biasa bagus ya, cukup buat kita berlatih untuk menjadi data analis. Yang pertama adalah Google Colab. Kalau teman-teman sudah pernah install yang namanya Jupyter Notebook, itu dia versi online-nya. Ya, jadi kita kalau Jupyter Notebook itu berat berat ya, bergiga-giga ukurannya. Kalau pakai Google Colab itu kita istilahnya menyewa virtual server dari Google lah. Itu satu tools yang kita akan gunakan. Kemudian ada Tableau Public. Nah, Tableau ini eh, bukan produk Google ya. Ini visualisasi data yang akan kita pelajari juga. Kemudian ada Google Looker. Ini tools visualisasi juga sama seperti Tableau, cuman beda vendor aja ya. Tableau dibuat oleh Tableau, kalau Google Looker oleh Google. Kemudian kita akan pelajari juga terkait Google BigQuery ya, untuk query big data. Kita akan pelajari. Kemudian ada Google Sheet ya, eh, apa namanya versi online dari Excel lah dan lebih simple. Kemudian ada online SQL dan Python. Python ini kita gabung aja di Google Colab ya. Online SQL itu kita nanti ada pakai satu platform yang cukup mudah ya digunakan. Nah, ini adalah tools-tools yang akan kita pakai pada bootcamp ini ya, semuanya online dan juga gratis ya. Jadi nggak perlu bayar tools lagi. Sebenarnya kalau versi berbayarnya ada juga, cuman itu nanti untuk next step kalau memang teman-teman butuh. Ya, ini untuk LMS, panduannya sudah disampaikan juga di admin. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan dihubungi adminnya atau di grup boleh. Kemudian metode diskusi ya. Kita teman-teman kalau ada kesulitan nanti selama bootcamp ini silahkan ditanyakan di grup WA boleh. Eh, Kemudian kalau menanya tugas, misalkan kita sudah selesai di bootcamp ini, teman-teman ada kendala terkait dengan data analis, silahkan didiskusikan ya. Nah, di akhir bootcamp ini nanti teman-teman dapat 2 sertifikat. Jadi yang pertama adalah sertifikat keikutsertaan ya, participation yang sebelah kiri ini. Sertifikat kedua adalah sertifikat project akhir. Nah, untuk sertifikat project akhir ini itu teman-teman harus mengerjakan seluruh tugas-tugas mingguan dan juga
tugas proyek akhir ya. Kalau ada satu saja yang tidak dikerjakan itu teman-teman nggak bisa dapat sertifikat proyek akhir. Kalau ini teman-teman udah dapat semua ya, kan otomatis dapat partisipasi. Jadi ini untuk menambah nilai ya dalam tanda kutip nilai jual teman-teman kalau mau apply kerja sebagai data analis karena dengan adanya sertifikat proyek akhir itu otomatis teman-teman juga pasti punya portofolio ya, portofolio yang sangat penting ya kita miliki ya untuk melamar kerja. Apakah itu mau mengubah karir sebagai data analis atau baru mau apply sebagai data analis. Jadi untuk project akhir ini itu individu ya, masing-masing peserta buat sendiri-sendiri dan juga mungkin case-nya akan sama tapi teman-teman buatnya masing-masing ya, sendiri-sendiri, bukan berkelompok. Nah, untuk metode kelasnya kita akan online via Zoom seperti ini, 10 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan pertama. Kita akan lakukan di setiap hari Rabu dan Kamis ya, pukul 19.30. Nah, untuk harinya sendiri mungkin kalau misalkan saya berhalangan nanti akan diinfokan ya. Biasanya kita misalkan geser kayak gitu ya. Tapi untuk jadwal yang reguler itu sudah pasti di hari Rabu Kamis jam setengah 8 ya, 19.30 WIB. Atau kalau teman-teman di Wita itu di 20.30. Untuk durasi kelas setiap online Zoom seperti ini minimal 1 jam sampai maksimal 2 jam. Jadi kita ada materi, praktek, tanya jawab, konsultasi silahkan digunakan untuk sesi ini, setiap sesi live. Dan juga kita break ya, kadang kita ada break 5 menit supaya teman-teman bisa melakukan peregangan, bisa relax lagi sedikit ya. Tapi kalau misalkan saya ini ya, apa istilahnya, kita lanjut 5 menitnya bisa kita skip ya, break 5 menitnya kita bisa skip kalau misalkan kita lagi fokus. Ya, terakhir teman-teman silakan manfaatkan grup WA yang sudah kita buat untuk bertanya ya. Jangan malu bertanya karena semakin banyak case yang kita dapatkan itu semakin mengasah skill kita sebagai seorang data analis. Oke, kita masuk ke materi ya, fundamental data analis. Setelah penjelasan kelasnya, semoga sudah paham semuanya. Kita sekarang masuk ke fundamental data analis. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya, bagaimana mindset menjadi data analis ya, kita pahami apa itu data dan apa itu informasi. Kemudian landscape sebagai dalam dunia data analis, skill-skill apa saja yang dibutuhkan ya, dan juga alur kerjanya seperti apa biasanya ya yang pada umumnya, dan juga tantangan dan peran sebagai data analis. Oke, nah ini gambaran saja supaya teman-teman bisa punya dasar yang kuat. Ya, kenapa kita pelajari hal-hal seperti ini nih ya di fundamental? Karena gini ya teman-teman, untuk bagian tools dan proses itu ternyata dia hanya berada di akhir ya, di akhir dari suatu bidang ya. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana praktis atau best practice-nya atau bagaimana kita berlatih. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita memahami prinsip-prinsipnya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta yang paling penting adalah mindset. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini sebenarnya melatih kita membaca data juga ya, membaca bagan. Intangible itu tapi dia very powerful, sangat powerful ya. Itu mindset nih. Tapi dia intangible sifatnya ya. Kita nggak bisa melihat wujudnya.
Tapi kalau semakin ke bawah ini sangat bisa kita, lihat wujudnya, tetapi dia, kurang powerful ya. Ini dalam perspektif kita sebagai individu. Nah, kalau bisa kita lihat di sini biasanya, tools itu dynamic dan sering berganti, nanti kita, lihat ya korelasinya. Kemudian kalau dimulai dari prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan mindset itu, sangat sangat jarang untuk bisa terganti ya. Pola pikir kita yang mungkin sudah terbangun dari kecil sampai mungkin, sekolah sampai kuliah, itu biasanya kan sudah ada prinsip-prinsip dasar lah. Nah, ini hal-hal yang harus kita miliki, kita perkuat dulu mindset, gimana saya yang dulunya sebagai, network engineer, eee, berpindah karir atau switching karir menjadi seorang data analis. Nah, jadi kalau kita lihat ya, tools dan proses itu, yang paling akhir. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di gambar ini, tools-tools itu sangat banyak ya, dan juga fungsinya beragam, ya. Dan pastinya kalau teman-teman dihadapkan dengan hal-hal seperti ini pasti sangat, eee, apa ya, membuat teman-teman kayak, "Wah, ternyata tools, data analis ini sangat banyak," dan bisa jadi memberi, demotivasi mungkin ya ke teman-teman, karena saking banyaknya tools yang harus dipelajari. Makanya teman-teman, eee, pentingnya di pertemuan pertama ini kita tanamkan dulu fundamentalnya ya. Kita jangan terlalu bergantung pada tools ya. Jadi, kalau mungkin yang saya alami ya, itu, eee, banyak sekali tools yang kita gunakan, tetapi itu tadi ya, kita lihat prinsip-prinsipnya, terus, tools ini fungsinya atau tujuannya tools ini ada itu seperti apa. Nah, itu bisa memudahkan kita untuk beradaptasi dengan tools-tools yang sangat banyak di luar sana. Jadi itu poin dari pertemuan pertama kita ini. Ya ini untuk, basic mindset-nya saja ya gimana, perbedaan antara fixed mindset dan juga growth mindset, nanti teman-teman bisa, eee, pelajari lebih dalam lagi ya. Intinya kita sebagai seorang data analis itu perlu memiliki growth mindset. Jadi ketika, menemui kendala, menemui tantangan itu teman-teman harus melihatnya dari sisi bahwa ini akan menjadikan saya lebih ahli lagi, eee, di bidang data analis, kayak gitu ya. Intinya adalah di growth mindset. Nah, adapun, gimana pola pikir ya sebagai seorang data analis, yang pertama adalah kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya. Ini adalah sebagai bahan bakar awal. Eee, Gimana saya dulunya dari seorang yang nge-handle server, config-config server itu, eee, punya rasa ingin tahu, gimana sistem ini dibangun, terus, ini fiturnya untuk apa, ya dari situ berdiskusi dengan banyak orang dan alhamdulillahnya dipercaya, eee, berpindah posisi ke project manager yang lebih, eee, bisa dibilang lebih strategik ya dibanding, untuk config server. Ya bukan berarti config server itu, nggak strategik ya, tapi kalau kita sudah project manager itu kita banyak diskusi dengan user, kita gali lagi lebih dalam kebutuhan-kebutuhannya seperti apa. Nah inilah dasar yang menjadikan saya, dipercaya ya, menghandle data di, perusahaan saat ini yang saya tempati. Yang kedua adalah, nah ini penting juga, eee, jelas dalam menentukan tujuan. Jadi, biasanya ketika kita dihadapkan oleh suatu kondisi atau masalah ya, itu
kita harus tahu dulu ya, tujuannya ini seperti apa, atau apa yang ingin dicapai oleh user ya, ketika dia, menemukan masalah. Ya sesimpel misalkan, ingin memiliki sistem penjualan mobil ya, itu dulu nih, ingin memiliki sistem penjualan mobil. Nah, dari situ kan start-nya oke, penjualan mobil. Kita bisa gali lagi lebih dalam, eee, penjualan mobil, oh ternyata kalau kita punya data-data penjualan mobil, kita bisa analisa ya, analisa lebih dalam lagi, kita bisa tahu pola orang dalam melakukan pembelian mobil itu seperti apa. Nah, itu hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi lebih jauh. Eee, ya ini sudah pasti ya, eee, kita harus mengumpulkan data, membersihkan data ya, dan ini yang akan kita pelajari juga pada, apa namanya, bootcamp di bootcamp ini. Kemudian, teman-teman harus punya rasa, ini didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, jadi teman-teman melakukan eksplorasi dan visualisasi. Jadi teman-teman sudah punya bayangan ya, eee, kita misalkan dihadapkan suatu data penjualan mobil misalkan, itu kita harus melakukan eksplorasi dan juga paling tidak bisa, ini ya, melakukan visualisasi sederhana. Kemudian, mampu menyampaikan hasil analisis dengan baik. Nah, ini communication skill. Ini adalah salah satu skill yang wajib juga dimiliki karena, itu tadi ya, hasil analisis kita itu harus kita presentasikan dengan baik, apakah itu ke atasan, atau ke rekan kerja, atau ke departemen lain misalkan. Kemudian, teman-teman harus berpikir kritis ya, jadi jangan langsung cepat-cepat mengambil kesimpulan. Harus analisa lebih baik ya, analisa lebih mendalam, baru disimpulkan ya hasil dari, eee, analisanya, kayak gitu. Jadi harus kritis dan juga harus selalu mau mengupgrade skill karena kita tahu data analis itu support oleh tools dan teknologi yang selalu berkembang. Jadi teman-teman ya ini salah satu modalnya teman-teman karena sudah mau mengikuti bootcamp data analis, jadi saya rasa sudah dimiliki oleh semua teman-teman yang, hadir pada malam hari ini. Dan juga yang paling penting di sini, kolaborasi ya dan terbuka untuk feedback. Gimana jadi kalau, eee, bedanya dengan mungkin, eee, role seperti software engineer, nah itu kan dia ini ya, biasanya kan fokus saja ke, apa yang dia buat. Tetapi kalau kita sebagai seorang data analis, sebenarnya peluang kita itu untuk masuk ke bagian lain, misalkan bagian finance atau accounting, itu peluangnya lebih besar karena, eee, ya sebagai seorang data analis itu kita bisa masuk di ham bisa dibilang di seluruh bidang ya, apakah itu finance, eee, kesehatan bahkan dan juga, kalau di saya ini, customer ya, marketing, kebanyakan di marketing dan sales. Jadi memang kita sebagai seorang data analis itu, eee, butuh mengetahui juga ya domain bisnis atau domain dari, di mana kita diposisikan ya. Kalau, eee, dalam posisi saya saat ini itu lebih ke arah sales dan marketing. Jadi saya harus tahu nih, sales dan marketing itu kerjanya seperti apa ya, proses kerjanya seperti apa, dunia marketing itu seperti apa, kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman sudah tahu ya dasar-dasarnya, mau masuk di finance, masuk ke marketing itu tidak butuh waktu
waktu yang lama untuk beradaptasi. Oke, sekarang kita masuk ya, data versus informasi. Sini ada yang tahu perbedaannya, apa itu data dan apa itu informasi? Boleh dituliskan di kolom komentar juga ya, kolom chat. Sorry. Kalau ada yang ingin mengemukakan pendapatnya, silahkan. Nah, kita langsung aja ya. Jadi, data ini adalah kumpulan fakta ya, berupa apakah itu kata atau angka yang belum diolah dan diproses, tapi kita sudah menyimpannya ya di dalam komputer. Ya, jadi ilustrasinya ya data itu masih dalam bentuk dalam tanda kutip mentah ya, belum memiliki arti apapun. Nah, sedangkan informasi itu adalah data-data tadi yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita simpan, kita lakukan pengolahan dulu ya. Kata kuncinya diolah dulu secara sistematis ya, sehingga menjadi bentuk yang bermakna bagi penerimanya. Jadi ada beberapa keyword di sini, data diolah secara sistematis sehingga bermanfaat untuk penerimanya. Penerima ini bermacam-macam ya, apakah itu atasan kita, atau rekan kerja, ataukah departemen lain yang membutuhkan data tersebut. Kayak gitu. Nah, lanjut di kalau kita berbicara terkait dengan data, teman-teman harus paham juga ya, tipe data itu apa saja, nanti selain tipe, ini sebenarnya bentuk datanya, ya. Kemudian nanti ada tipe dari data tersebut, ya, apakah itu angka dan lain-lain itu akan kita pelajari. Jadi kalau tipe data ini ada yang namanya structure data, itu bentuknya table atau tabular, formatnya sudah terstruktur dan disimpan di spreadsheet atau database, bisa juga seperti itu. Nah, untuk tabular data, ya pasti teman-teman sudah tahu ya, terdiri dari baris, kolom, sama ada yang namanya sel, di mana sel ini adalah data dari konten tersebut. Ini struktur data. Kalau unstructured data, ini adalah data-data seperti video, ya, di YouTube, email, kemudian dokumen PDF, nah, gambar itu semua adalah unstructured data. Kemudian ada semi-structured data. Semi-structure ini ya antara unstructured sama structure tadi ya. Tapi biasanya dia unstructured data tapi punya metadata, informasi terkait dengan data tersebut. Itu bisa kita kategorikan sebagai semi-structured data. Kalau gambar ini sebenarnya bentuknya ini ya, screenshot dari data JSON. Nah, di uh, tipe data itu kita ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah variabel. Variabel ini kalau data tersebut punya banyak variasinya, ya ini variabel bisa kita sebut dengan variabel, kolom variabel. Nah, kebalikan dari variabel itu adalah konstan ya. Misalkan ada kolom di sini yang menunjukkan nama perusahaan. Nama perusahaan di sini kan bisa saja semuanya sama ya, perusahaan yang sama. Ini adalah data karyawan yang dari perusahaan yang sama. Nah, itu bisa kita katakan sebagai data konstan. Nah, kita masuk ke klasifikasi data. Di sini ada terbagi ya dua, yaitu kualitatif. Ya, perhatikan, ini penting juga buat teman-teman mengetahui ketika nanti untuk membuat grafik ya. Nah, kualitatif ini dia sifatnya kategorikal atau
kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan atau mengelompokkannya. Ya, itu dikatakan sebagai kualitatif. Ya, jadi kita bisa membedakan atau mengelompokkan data berdasarkan misalkan warna baju atau ukuran baju, ya. Jadi kalau ukuran baju itu misalkan ya, contoh data ukuran baju itu kita bisa urutkan ya. Misalkan dari kecil ke besar, ya ukuran S, ukuran M, ukuran L, tapi kita tidak bisa mengukurnya ya. Contohnya misalkan L itu sama dengan S ditambah M, ya bukan seperti itu ya perhitungannya. Jadi kita hanya bisa mengelompokkannya saja. Nah, kebalikan dari kualitatif adalah kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kita bisa hitung, kita bisa ukur ya. Jadi biasanya memang eh, direpresentasikan dengan sebuah angka. Contoh misalkan data kuantitatif itu ya berat badan, gaji tahun pendidikan ya. Itu semua kita bisa hitung ya, bisa kita ukur. Ya, misalkan kalau tahun pendidikan 5 tahun. Oh, 5 tahun itu artinya ya 1 tambah 4 5 5 tahun. 1 tahun tambah 4 tahun 5 tahun. Kayak kayak gitu ya. Kita bisa ukur ya. Itu yang dinamakan kuantitatif. Selain itu, ada juga yang namanya ordinal data. Nah, ordinal data ini adalah data kualitatif, tetapi kualitatif yang bisa kita urutkan ya. Misalkan dari kecil ke besar, dari paling banyak ke sedikit. Nah, selain ordinal, ada juga yang nominal data. Kalau nominal itu kita kelompokkan, tetapi kita nggak bisa urutkan ya. Contoh kayak warna rambut atau alamat kantor cabang, data merek mobil. Nah, itu kan kita nggak bisa urutkan ya. Kalau kantor cabang, apa namanya, ada 10 kantor cabang. Nah, itu kita mau urutkan seperti apa tuh? Sebenarnya bisa, cuman ada ininya ya, ada kondisi yang harus kita masukkan ke data tersebut. Kalau kayak data warna rambut ya, warna merah, coklat. Nah, itu kita mau urutkan seperti apa? Nah, itulah yang dikatakan sebagai nominal data. Selanjutnya ada yang namanya discrete data. Nah, discrete data ini intinya datanya tidak bisa kita eh, pecah ya, atau dalam bentuk desimal. Itu nggak bisa. Contoh jumlah karyawan. Jadi kalau jumlah karyawan tidak mungkin ada jumlah karyawan di perusahaan A itu 100,5 karyawan. Nah, itu bukan seperti itu ya. Nggak bisa seperti itu maksudnya. Jadi itu bisa kita katakan sebagai discrete data. Selanjutnya, selain discrete, ya ini adalah continuous. Continuous itu bisa pecahan dan desimal. Kebalikan dari discrete. Contoh kayak tinggi badan, ya, berat badan. Nah, itu bisa pecahan ya, 170,5. Nah, selain itu ada yang namanya juga interval data dan rasio data. Ya, eh, perbedaannya itu kalau teman-teman lihat di gambar, kalau interval data itu dia punya, sorry, tidak punya meaningful zero. Meaningful zero maksudnya nilai dari interval data itu dia bisa lebih rendah dari angka 0. Artinya bisa minus ya. Tapi kalau rasio data ini eh, dia punya meaningful zero. Ya, istilahnya itu meaningful zero. Nanti kalau teman-teman googling boleh, kalau mau lebih lanjut dipelajari. Jadi rasio data itu intinya adalah data itu tidak bisa memiliki nilai di bawah 0 ya. Karena kalau 0 itu sudah mengatakan nggak ada, tidak ketidakadaan.
contoh kayak berat badan atau tinggi badan itu kan tingginya nol, artinya kan nggak ada ya. Kalau berat badannya nol, nah itu juga nggak ada. Paling tidak ada 0,1 kilogram atau 0,01. Dan eh, biasanya ya rasio data itu kita bisa kali, kita bisa bagi. Tapi kalau interval itu kita nggak bisa kali dan bagi, hanya dapat ditambah dan dikurang. Kayak gini ya. Tapi kita bisa ukur, kita bisa urutkan ya order, dan kita bisa mengetahui jarak antar titik datanya. Ya, ini maksud dari gambar ini. Jadi ini ya ada summary-nya, ada nominal, ordinal, ada discrete, ada continuous. Teman-teman bisa lihat ya, bisa jadi harus diingat ya kalau teman-teman menemukan suatu table ya teman-teman sudah harus memahami ya mana yang nominal, mana ordinal kayak gitu. Kalau secara struktur ya data itu ada tadi kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif tadi ada nominal dan ordinal ya. Kalau kualitatif kan nggak bisa di ini ya, nggak bisa dihitung atau di apa istilahnya dilakukan operasi aritmatika lah tambah kurang. Kalau kuantitatif sebaliknya, tapi di kuantitatif sendiri ada pembagiannya lagi ya, ada discrete, ada continuous. Discrete tadi ada nominal dan ordinal, mirip dengan kualitatif tadi. Kalau continuous ada interval dan ada rasio. Ya, ya biasanya juga eh, ini yang lebih simpelnya ada dua pembagian klasifikasi data, ada kategorikal. Ya, kategorikal tadi kualitatif ya, ada nominal ordinal. Kalau kuantitatifnya itu eh, untuk yang continuous bisa interval dan bisa rasio. Ini contoh-contohnya ya. Kalau nominal itu etnis atau ras, gender, warna mata, warna rambut. Ya, intinya dia nggak bisa di order atau di ranking. Kalau ordinal kebalikannya ya. eh, Disagree, agree. Kalau interval tadi eh, bisa minus nilainya. Kalau rasio dia nggak bisa minus. Gitu ya, teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan di kolom chat. Nah, ini untuk tingkat pengukuran. eh Tingkat pengukuran ini ya penting untuk teman-teman ketahui juga karena akan berpengaruh dalam pembuatan dashboardnya nanti ya, harus kita ketahui. Nah, ada level paling awal itu adalah nominal scale. Jadi pengukuran eh, ada berapa banyak ya, misalkan data A dan data B itu nominal scale. Kemudian naik satu tingkat ada ordinal scale, yang ini bisa kita apa namanya ukur ya, measure eh, seberapa puas, misalkan ya ada survei lah, seberapa puas terhadap pelayanan dari suatu brand misalkan. Kemudian ada interval scale ya, ini untuk apa namanya mengetahui apa ya titik-titik data ini ya, itu kita bisa ketahui jaraknya seperti apa. Kemudian terakhir ada ratio scale. Ratio scale ini semua pengukuran yang di atas bisa masuk dan juga kita bisa ini ya ukur semuanya. Cuman memang kekurangannya adalah dia apa nggak bisa minus nilainya. Jadi terkait dengan karakteristik datanya. Ya,
Jadi level pengukuran ada nominal scale, ada yang kedua adalah ordinal scale, ketiga adalah interval, keempat adalah ratio scale. Ya. Nah, setelah mengetahui klasifikasi data ya dan juga apa namanya, gimana data itu diukur ya. Selanjutnya bagaimana data tersebut kita gunakan ya supaya bermanfaat nih. Nah, ada orang ya atau tim yang membuat DIKW framework ya. Ada yang pernah dengar DIKW framework ya? Jadi DIKW framework itu apa? D itu adalah data. Jadi data yang sangat banyak ya itu akan kalau kita olah ya akan menjadi informasi. Jadi datanya tadi ini banyak, kita olah menjadi informasi, informasinya banyak, kita olah lagi menjadi pengetahuan. Ya, pengetahuan ya tujuannya yang paling akhir adalah wisdom ya, bagaimana kita bisa membuat keputusan yang tepat ya intinya di sini. Wisdom itu ya kalau ininya mungkin artinya adalah kebijaksanaan atau pengetahuan yang bijak, tapi outputnya dalam bisnis itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan data yang paling banyak, yang paling atas ini ya, itu menjadi sebuah keputusan yang bermanfaat untuk perusahaan kayak gitu. Nah, jadi ini inti dari DIKW framework ya. Ini sebenarnya bentuknya funnel ya, funneling atau corong. Kenapa? Karena itu tadi ya, data itu harus banyak supaya menjadi informasi. Informasinya lebih sedikit dibanding data, jadi semakin turun ini semakin sedikit ya secara kuantiti. Oke, nah ini setelah tahu tadi DIKW framework, prosesnya seperti apa nih supaya kita bisa mencapai wisdom tadi? Ada yang namanya data analisis proses, nanti kita lihat ya prosesnya seperti apa. Misalkan ini teman-teman mendapatkan data ya. Data ini 15. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, data itu masih mentah, masih berupa data fakta aja ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, 15 ini apa ya? Apakah usia, apakah tinggi, ataukah apa? Nah, masuklah menjadi informasi. Oh, 15 ini adalah jumlah tahun karyawan bekerja. Memangnya ada apa nih dengan 15 tahun karyawan bekerja? Dari sini kita olah lagi menjadi pengetahuan. Oh, ternyata 15 tahun ini kalau kita akumulasikan dan kita bandingkan dengan lama karyawan bekerja yang lainnya, itu 15 tahun sudah termasuk kategori yang eh, sudah sangat lama ya, sudah sangat senior lah istilahnya. Nah, jadi knowledge itu akumulasi dari informasi. Bagaimana kita mengenali pola dari informasi ya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, ini kan baru DIK. Gimana menjadi sebuah wisdom? Ya, kita masuk dulu ke definisi analisa data. Ini analisa data ya, bukan data analis. Jadi, analisa data ini adalah proses, jadi sebuah proses untuk memeriksa, membersihkan, transformasi, memodelkan data dengan tujuan ya untuk menemukan informasi yang berguna atau insight, memberikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi analisis data yang baik itu ada banyak teknik-tekniknya ya dan juga ini tadi ya kita bisa masuk ke dalam berbagai domain bisnis
sains, ilmu sosial yang berbeda. Jadi apapun itu pasti butuh analisis data kayak gitu ya. Nah, ini kalau kita masukkan kasus yang tadi ya, yang 15 tadi itu ke dalam DIKW framework. Ya, ini ada levelnya. Jadi level pertama adalah data. Contoh datanya misalkan 15. Jadi ini adalah observasi tunggal yang belum memiliki arti apapun. Kemudian diolah menjadi informasi. Nah, di sini sudah kita masukkan konteksnya. Nah, 15 itu adalah tahun lama karyawan bekerja. Dari sini menjadi pengetahuan, oke, 15 tahun ini sudah menjadi waktu yang sangat lama ya, dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang lain. Lanjut, oke, ternyata kalau sudah lama, bagaimana supaya dia tetap loyal dan juga ini ya, apa namanya, bisa lebih produktif lagi, kita bisa berikan promosi jabatan kah, atau kenaikan benefit kah. Nah, itulah wisdom yang kita ambil kayak gitu. Nah, jadi kalau kita mau menuju eh, atau menggunakan framework DIKW, ya perusahaan kita itu atau organisasi kita itu harus menjadi data driven ya. Data driven itu ya semua hal itu bergerak berdasarkan data, bukan berdasarkan intuisi atau asumsi semata ya. Nah, untuk mencapai data driven, kita bisa menggunakan beberapa tools. Ada yang namanya KPI, ya mungkin teman-teman yang sudah bekerja pasti sudah familiar. KPI bagaimana menilai performa dari suatu metrik ya perusahaan. Kemudian ya KPI ini bersifat macam-macam ya, tergantung industri dan model bisnisnya seperti apa. Jadi kita sebagai seorang data analis itu biasanya bertanggung jawab dalam memahami dan melacak monitoring pencapaian KPI ini. Terakhir, yang poin keempat itu ada kerangka tujuan namanya SMART ya. Bagaimana kita membuat tujuan yang spesifik ya, measurable dapat diukur, attainable ya bisa diraih lah ya dengan resource yang kita punya, relevan dengan eh, tujuan perusahaan, dan juga ada time base-nya ya. Kapan nih targetnya kita? Apakah 3 bulan atau bahkan 1 tahun? Nah, itu butuh jelas semuanya. Nah, dalam mencapai hal-hal tadi ya, kita harus melakukan data demokratisasi. Ya, ya istilahnya data demokratisasi ini intinya bagaimana setiap bagian atau setiap departemen dalam organisasi maupun eh, perusahaan ya yang teman-teman tempati saat ini itu bisa mengakses data-data yang mereka miliki secara cepat ya. Nah, hal ini kita bisa bantu dengan menggunakan dashboard dan data literasi. Jadi butuh literasi data ya, bukan hanya literasi baca, literasi data juga sebenarnya butuh ya, bagaimana kita membaca data tadi ya, bagaimana kita bekerja dengan data, bagaimana kita menganalisis data, bagaimana kita ya istilahnya berdebat dengan data, kita kritisi datanya ya. Apakah ini sudah sesuai, apakah ini sudah valid. Nah, hal-hal inilah yang bisa membuat perusahaan kita menjadi data driven ya. Ada dashboard dan bagaimana kita mengakses data dengan cepat. Nah, ini tadi ya eh, kita masukkan ke dalam sebuah data analisis proses. Ya, di mana proses yang pertama itu yang eh, cukup penting ya, mengarahkan project data analisis yang kita lakukan saat ini itu mau apa namanya,
menghandle atau mau memecahkan masalah apa, atau apa yang ingin kita capai. Jadi ask question ini adalah tahap yang sangat penting ya dalam menentukan arah, eee, tahap-tahap selanjutnya ya. Kemudian, setelah kita tahu kita mau apa, kita carilah datanya ya, kita kumpulkan datanya. Nah, di sini kan kalau kita masukkan konteks DIKW framework, ya data itu, di proses get the data sama prepare data ini masih berbentuk data. Barulah setelah prepare kita explore datanya ya, kita explore, setelah itu barulah menjadi informasi. Ya, setelah menjadi informasi kita analisa datanya, barulah menjadi pengetahuan. Pengetahuan itu kita komunikasikan ke atasan, ke direksi, atau ke departemen lain, supaya harapannya menjadi sebuah wisdom, ya. Nah, ini berulang lagi. Kenapa berulang? Ya, biasanya memang kalau kita membuat data analisis proses itu, eh, kita selalu improve ya. Dan juga di sini ada tanda panah yang langsung ke sini. Kenapa? Karena misalkan kita sudah punya datanya, jadi kita bisa langsung explore lagi. Ataukah kalau di sini kita kumpul datanya, sudah punya, kita langsung lakukan di sini karena datanya sudah bagus, sudah valid, sudah bersih. Ya, jadi kita bisa langsung lanjut. Jadi eh, data analisis proses ini kita nggak eh, kaku ya, harus ikuti urutan ini ya, nggak harus itu. Tapi paling tidak kita harus mulai dari tujuan ya, ask question, tujuan dari data analisis proses kita ini mau apa nih, supaya jelas ke belakang-belakangnya. Dan data analisis proses ini looping ya, atau berulang karena tadi continuous feedback dan continuous improvement. Nah, kita masuk di tahap ask question. Nah, ask question ini gimana kita ini ya, sebelum melakukan analisis data, kita mau menyusun dulu apa yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai itu biasanya dengan memberikan pertanyaan. Jadi dari tahap ini kita harusnya sudah tahu ya, data yang akan kita ambil seberapa banyak ya, populasi datanya seberapa banyak, dari kapan ke kapan nih periode data yang kita ambil ya, time frame-nya, dan hasil yang kita inginkan. Contohnya, apa saja karakteristik customer yang membeli produk A dalam 12 bulan terakhir. Nah, itu pertanyaannya ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengambil data. Ya, kita mengambil data, seorang data analis, kita sebenarnya kan nggak memiliki data ya. Yang memiliki data itu eh, tim sales, tim marketing, tim finance. Jadi kita harus tahu nih eh, kepada siapa kita meminta data tersebut ya. Dan juga data apa yang kita akan minta. Kapan, di mana, dan eh, apakah yang terakhir itu kenapa? Apakah memang data ini sesuai dengan tujuan kita di awal ya. Karakteristik customer yang membeli produk A dalam 12 bulan terakhir. Kayak gitu. Misalkan ini siapa, tim sales, dan seterusnya. Selanjutnya, eh, prepare the data. Ya, kalau prepare the data ini eh, teknis ya, teknisnya saja. Gimana kalau kita sudah dapat sumber datanya, kita ekstrak, kita transform, ya, kita atur datanya, bahkan sampai cleaning data, ya, agar kita bisa mudah untuk melakukan analisanya. Jadi kita harus prepare data dulu. Biasanya proses ini itu kita sebut dengan extract, transform, dan load, ETL. Nah, contohnya kayak gini. Jadi ini di sebelah kiri ini adalah sumber-sumber datanya ya. Ya, kalau di eh, Kala Group itu satu unit bisnis ya, misalkan tadi unit bisnis Toyota, itu kan punya banyak sistem. Ada penjualan, ada servis. Nah, itu mereka punya
database masing-masing ya. Sangat sesuai dengan gambar yang di sini. Nah, itu datanya itu pasti kita harus kumpulkan dulu ya, kita ekstrak, simpan ke database staging misalkan. Dari sini kita olah lagi, kita transform, terus kita simpan lagi ke data warehouse. Terus nanti dari data warehouse kita load masuk ke data mart. Kayak gitu ya. Ini kurang lebih gambarannya gimana ETL workflow-nya itu seperti apa. Jadi ini tahap prepare the data. Kemudian tahap explore data. Jadi setelah datanya bersih tadi, ya kita bisa lakukan yang namanya exploratory data analysis atau EDA. Nah, di dalam proses ini, ya explore the data, biasanya kita buat atau kita analisa datanya ya. Eh, Bisa pakai deskriptif statistika atau visualisasi data. Kemudian kita masuk di proses analisa data ya. Kalau sudah kita tahu, sebenarnya ini ada tingkatannya ya. Ada deskriptif analisis. Kalau deskriptif ini gampangnya adalah analisa yang kita lakukan untuk kejadian yang sudah terjadi atau kejadian sebelumnya. Contoh produk yang paling laku terjual. Kalau naik satu level menjadi diagnostik analisis, itu kita tingkatan selanjutnya ya. Gimana kita membuktikan hubungan sebab akibat. Gimana, kenapa produk A itu paling laku, apa penyebabnya. Nah, naik satu tingkat lagi, ada predictive analysis. Jadi kita melakukan ramalan atau forecast ke depan. Kalau kita sudah tahu ya, produk A paling laku di bulan-bulan 3 bulan ya, misalkan April, Mei, Juni. Ya, di forecast lagi, apakah tahun depan bisa seperti itu lagi? Jadi kita bisa buat stok lebih banyak lagi untuk produk A, kayak gitu. Itu prediktif ya, masih bersifat prediksi. Kalau preskriptif, ini sudah bersifat saran ya. Jadi menyarankan ini kita produk A itu kita tambah di 3 bulan tersebut. Jadi tingkat ketepatannya lebih tinggi lagi dibanding prediktif. Kalau prediktif mungkin masih 50-50 ya perbandingannya. Nah, kalau kita kembali lagi ya ke get the data, bagaimana kita eh, mengumpulkan ya data tersebut, apakah tipe datanya kuantitatif atau kualitatif, ya kita gabung, ya kita lakukan modeling data. Ya ini biasanya memang apa? Sorry, menganalisa data ya. Menganalisa data itu kita bisa membuat model machine learning lah, yang gimana kita bisa eh, membuat tadi ya untuk naik level ke predictive analysis kita membuat modeling. Terakhir adalah kita mengkomunikasikan hasilnya. Ada beberapa poin di sini gimana kita dalam mempresentasikan hasil, ya bagaimana kita membuat visualisasi yang bagus dan sesuai dengan target audiens, ya. Kemudian bagaimana informasi nggak terlalu banyak, ya, gunakan label dan keterangan-keterangan yang jelas, anotasi yang jelas, dan juga bagaimana kita membuat storytelling, ya, gimana kita mempresentasikannya dengan baik. Nah, ini kalau kita mengkomunikasikan hasil itu ada dua ya sebenarnya. Ada dashboard dan report. Bedanya ya pasti teman-teman sudah ini ya bisa tebak. Kalau dashboard itu lebih interaktif, kalau report biasanya lebih komprehensif ya, lebih detail. Dan eh, jarang ada kesalahan di report ini. Nah, inilah perbandingannya ya, dashboard dan report. Teman-teman bisa baca baik dari bentuk, sifat, fungsi, waktu, target audience. Intinya kalau dashboard itu biasanya untuk data-data yang real time. Kalau report itu ya kayak laporan keuangan,
yang butuh analisis lebih mendalam. Nah, kita masuk ya, peranan apa saja sih yang ada dalam bidang data? Kalau teman-teman lihat di sini ada gambar dari Google Cloud Platform ya. Bagaimana kita membuat pipeline atau alur data analytics. Jadi mulai dari tadi mengumpulkan data ya, capture data, kemudian diproses, disimpan, dianalisa hingga digunakan kembali untuk bisnis. Ya. Nah, di sini kalau hanya satu orang yang handle ya sangat-sangat tidak mungkin ya, karena ada banyak hal yang dilakukan di sini. Nah, maka dari itu biasanya perusahaan itu membaginya menjadi seperti ini. Data engineer itu dia bertugas untuk membuat prosesnya ini ya, gimana mengambil data, dilakukan ETL sampai disimpan. Nah, data analis sendiri dia bertugas untuk membersihkan data, ya menganalisa data, ya untuk ya misalkan untuk bisnis ya menjadi bisnis analis, kalau data scientist itu eh, untuk memperkuat model machine learning lagi. Kayak gitu. Jadi ini kurang lebih ininya ya, fungsi dari masing-masing peranan. Ini adalah beberapa skill yang dibutuhkan ya untuk data engineer, data analis, data scientist, ya, business analis, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin kita istirahat dulu ya 5 menit. Kembali lagi di pukul 20:45 ya. Silakan istirahat dulu 5 menit.
Oke, teman-teman, kita kembali lagi. Nah, ini, eee, summary aja ya, singkat saja gimana perbedaan antara keempat, eee, peranan ya. Mulai dari data engineer tadi dia bertanggung jawab maintain atau mendevelop data arsitektur atau pipeline-nya, config-config server ya, DevOps, kayak kayak gitu. Nah, masuk ke data analis, kita butuh statistik, ya, sedikit statistik, Excel, Python, R, dan dashboard, ya, skill pembuatan dashboard. Data scientist, ya, sangat berkutat dengan matematika dan statistik, ya, untuk membuat machine learning, ya, bagaimana membuat model yang bisa memberikan, apa namanya, keakuratan, ya. Kemudian terakhir bisnis analis, ini biasanya lebih ke arah bisnis ya, bagaimana dia me apa namanya, menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi dashboard misalkan. Nah, tadi ada pertanyaan dari ini Mbak Mbak Cia ya mungkin ya, Mbak Cia Novita, Power BI itu sistemnya hampir mirip Tableau atau enggak? Nah, iya. Jadi secara fungsi ya Power BI sama Tableau sama Looker itu, tools tersebut itu tujuannya untuk membantu, membuat dashboard ya atau business intelligence misalkan ya. Jadi secara fungsi sama, membuat dashboard, tapi, yang membuat beda itu adalah paling interface-nya ya, fitur-fiturnya, tapi secara, fungsi atau tujuan itu dia, fungsinya untuk membuat dashboard, kayak gitu, memudahkan kita menganalisa data. Tapi kalau di bootcamp ini kita nggak pelajari Power BI ya, kita pelajari Tableau dan Looker Studio. Cuman prinsip-prinsipnya itu, sama lah ya. Oke, lanjut. Nah, eee, gimana nih data analis dalam industri, ya. Misalkan penerapannya ya, di bidang healthcare. Di bidang healthcare kita bisa meningkatkan layanan kesehatan ya, melalui publik data publik kesehatan ya di seluruh wilayah. Jadi kita bisa tahu histori, misalkan ada, pasien ya, kita bisa tahu histori penyakitnya dari rumah sakit, eee, meskipun dia dari rumah sakit yang berbeda, ya. Sehingga itu bisa membuat proses analisa penyakit dari pasien itu bisa lebih cepat. Edukasi itu kita bisa tahu, preferensi dari masing-masing siswa ya, seperti apa. Kemudian di Netflix ya kita bisa, yang paling mudah kita, identifikasi ya, manfaat dari data analisis ini, kayak YouTube atau ya sosial media pun juga begitu ya, bagaimana, behavior kita atau, preferensi kita itu direkam ya. Sehingga ketika kita buka YouTube misalkan ya, kalau misalkan kita sering buka video kuliner, nah nanti, pasti kalau teman-teman sadar bahwa, "Oh ini kalau saya buka kuliner nanti yang akan muncul itu video-video kuliner." Kalau saya cari video-video data analis, nanti yang akan muncul juga data analis, kayak gitu ya. Nah itu sebenarnya di belakang layar mereka menangkap behavior kita ya sebenarnya. Jadi kita sukanya apa, nanti kita akan diberikan hal-hal yang mirip, direkomendasikan, yaitu fungsinya untuk personalisasi. Nah, secara umum ya data analis itu, saya pun sendiri melakukan kelima hal ini ya, mulai dari
tadi mengumpulkan data, membersihkan data, ya, verifikasi datanya, apakah sudah sesuai, apakah valid, kemudian explore data, identifikasi tren, dan visualisasi datanya. Nah, ini secara umum inilah yang kita lakukan. Kalau kita eh, masukkan ke dalam data analisis proses, ya kita lakukan semua ini ya, 1 sampai 5. Kemudian ini peluang karir ya teman-teman menjadi seorang data analis. Ini dari World Bank ya, dari Statista tahun 2024. Itu kebutuhan eh, bekerja ya di bidang big data itu akan sangat tinggi ya. Setidaknya di 2025 sampai 2027 itu cukup signifikan ya, market size-nya ya. Ini apa namanya? Market volumenya ya. Jadi semakin tinggi berarti itu dibutuhkan banyak talenta-talenta data analis. Jadi jangan bukan berarti ini ya, apa kita sebagai seorang data analis itu harus mudah beradaptasi karena kita sudah punya fondasinya ya, fondasi dalam menganalisis data dengan baik kayak gitu dan melakukan visualisasi datanya. Nah, jadi kalau teman-teman misalkan ke depannya menjadi machine learning engineer misalkan atau big data engineer, nah itu sangat memungkinkan ya. Apalagi ke depan akan sangat banyak dibutuhkan. Makanya teman-teman sudah sangat tepat ya ikut bootcamp atau mengupgrade skillnya. Ya, semoga ke depan teman-teman bisa apakah itu mendapat karir di data analis atau switching karir di data analis. Ini sekedar informasi saja ya. Biasanya apa saja yang dilakukan ketika kita apply sebagai data analis mungkin mirip dengan eh, peran-peran yang lain ya, software engineer atau apa namanya, finance, accounting itu mulai dari CV kita di review dulu ya, dokumen-dokumen kita di review, nanti akan ada technical study case ya, bagaimana kita melakukan data preparation, manipulation ya, visualisasi sampai presentasi. Nanti ada interview oleh user kita dulu ya, sampai mungkin bisa saja dengan manajer atau direksi lah, tergantung dari perusahaannya. Tapi secara umum itu kalau kita apply, kemungkinan besar teman-teman akan mendapatkan tahapan seperti ini ya. Bisa saja juga hanya 3, langsung technical case sama interview saja. Kayak gitu. Jadi harus mempersiapkan diri dengan baik ya. Nah, ini perbedaan antara data analisis dan data analitik saja. Eh, Kalau data analisis ini subset ya, bagian dari data analytics, tapi kita sudah lebih spesifik terhadap suatu proses ya. Jadi kita biasanya akan menganalisis data analisis eh, apa namanya, kesehatan ya, kondisi pasien atau keuangan. Itu semua kita bisa istilahkan dengan data analisis. Kalau data analytics ini lebih luas ya. Inilah yang biasa kita lakukan sebagai seorang data analis. Itu untuk membuat keputusan bisnis. Jadi lingkupnya itu lebih luas dibanding data analisis. Ini istilahnya saja. Nah, biasanya kita juga agak bingung ya antara data analis dan data scientist. Bedanya apa? Kalau data analis ini kita fokus mengolah data histori ya dan melihat konteks dari eh, apa data yang sudah terekam ya, kejadian yang sudah terjadi. Ya, tujuannya adalah untuk membuat apa keputusan di masa mendatang. Tapi kalau data scientist ini lebih fokus ke ini ya, membuat machine learning atau membuat modeling. Ini kurang lebih perbedaan yang cukup mendasar ya. Jadi kalau data analis lebih fokus sebenarnya di bisnis, kalau data scientist di riset.
Kalau persamaannya, ya tujuannya ya bagaimana kita bisa membantu ya, membuat keputusan bisnis yang lebih baik untuk ke depan. Nah, ini adalah, skill yang dibutuhkan ya, antara data science sama data analis. Jadi kalau data science lebih ke arah mengolah datanya yang sangat dalam, tapi nggak membuat dashboard. Kalau di data analytics kita ya buat visualisasinya. Nah, itu ada overlapping skill di sini ya. Statistik, harus tahu Python, yang paling tidak Python sama SQL, gimana data mining ya, proses data mining, problem solving, data storytelling. Nah, ini beberapa tantangan yang biasa kita hadapi ya. Biasanya kita eh, mengenerate atau membuat dashboard yang tidak sesuai dengan harapan ya, jadi harus dirombak lagi. Terus kita sudah membuat dashboard nih, tapi sulit untuk mendapatkan insight atau informasi bermanfaat dari dashboard tersebut. Ketiga itu biasanya kita bingung ya membuat keputusan bisnis. Ya, biasa untuk menghadapi masalah-masalah ini atau tantangan ini biasanya kita lakukan cek dan recheck lagi ya, proses analisis kita. Yang tadi jangan tergesa-gesa, harus kritis ya untuk mendapatkan insight. Ya, memang prosesnya tidak mudah ya. Biasanya kita lakukan berulang-ulang. Saya pun juga sendiri seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis data analis yang seperti saya katakan tadi, kita sangat besar peluangnya ya masuk ke berbagai domain bisnis, apakah kesehatan, marketing, ya, bisnis analis, finance, eh, risk analis, ya, itu peluangnya cukup besar karena kita sudah punya dasar untuk menganalisis data. Nah, sebenarnya ada banyak lagi ya, tapi ini 8 bidang yang cukup banyak dibutuhkan ya. Nah, skill-skill untuk menjadi seorang data analis tadi ya, eh, selain apa pola pikirnya ya, ini skillnya problem solving, ini yang penting. Kalau yang merah eh, lebih terang ini yang eh, sangat wajib dimiliki ya, bagaimana membuat visualisasi data, berpikir analitik, SQL, Python ini toolsnya ya, proses data analisis, bisnis acumen ini tergantung bisnis apa yang kita geluti ya, kita harus tahu juga bagaimana menyampaikan data ya. Kalau yang eh, enggak warna lebih muda ini eh, penting juga, cuman eh, yang lebih penting kita miliki yang terang-terang ini ya, warna yang terang ini. Oke. Nah, saya ada mini tugas untuk hari ini. Sebenarnya bukan tugas sih, hanya mengisi data saja buat teman-teman ya. Silahkan eh, bisa di-scan ya QR code ini atau klik di browsernya bit.ly/minitugas_nsda. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Karena tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya juga ingin tahu teman-teman mengikuti bootcamp ini, misalkan motivasinya untuk apa atau punya kendala apa nih seputar dunia data analis, supaya kita lebih enak ngobrolnya ya. Eh, untuk teman-teman di sini yang hadir ada 9 orang ya, supaya saya tahu juga eh, teman-teman kesibukannya apa, apakah masih kuliah atau sudah bekerja tetapi bukan data analis ya, terus kendalanya seperti apa ya. Boleh silakan diisi malam ini atau besok juga boleh, karena
besok kita ketemu lagi ya di waktu yang sama dan kita mulai praktek ya untuk tools pertama. Oke, teman-teman, eh, ini sekian dulu untuk pertemuan pertama. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Ini saya kirim di kolom chat linknya supaya mudah. Ya, silahkan diisi. Eh, kita ketemu lagi besok di waktu yang sama ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, teman-teman. Sampai ketemu besok. Ya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Terima kasih atas ininya. Sama-sama. Terima kasih.